Oke, pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar sistem reproduksi pada manusia. Ini mengapa makhluk hidup selalu bereproduksi? Ada yang bisa jawab? Iya, makhluk hidup selalu bereproduksi karena mereka ingin menghasilkan keturunan yang mana dari keturunannya akan dapat mempertahankan jenisnya. Maka kalau ditanya misalnya mengapa makhluk hidup selalu bereproduksi, yaitu untuk mempertahankan jenisnya. Sekarang kita lihat misalnya makhluk hidup bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia, di mana sistem reproduksi manusia itu ada jenis laki-laki, ada juga perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan yang saling membutuhkan. Tidak bisa hanya ada laki-laki saja, tidak bisa hanya adalah perempuan saja. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Kita lihat ya, sistem reproduksi manusia. Yang pertama kita lihat pada laki-laki, di mana alat reproduksinya terdiri dari sepasang testis ya. Di gambar itu bisa kita lihat ada sepasang testis itu di bawah ya. Di sebelah kanan ketika kamu melihat gambar pasang testis, di mana testis ini fungsinya untuk menghasilkan hormon reproduksi atau bisa kita sebut menghasilkan sperma, tempat menghasilkan sperma. Yang kedua ada saluran-saluran kelamin, di mana saluran-saluran kelamin ini banyak. Dia nanti ada vas deferens, ada kopri ya. Kita lihat nanti satu-satu. Berikut ada kelenjar-kelenjar tambahan, baru yang terakhir itu ada penisnya. Penis atau batang penis. Kita lihat yang pertama, testis. Testis itu kita lihat di gambar sebelah kanan ketika kamu melihat gambar di bawah ya, testis. Itu penghasil kelenjar atau penghasil hormon testosteron. Testosteron itu hormon yang berfungsi menjaga kehidupan sperma di dalam testisnya. Berikut ada saluran kelamin. Saluran kelamin itu ada vasa efferentia, yang mana vas efferentia ini menampung sperma. Kita lihat itu vas deferens ya. Vas deferens itu ada sedikit panjang dia ke atas ya. Yang berikut ada epididymis. Epididymis ini posisinya di atas testis, yang mana fungsi epididymis ini mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara lebih kurang 3 minggu. Jadi epididymis ini fungsinya mematangkan sperma yang ada di dalam testis. Mematangkan dalam arti bahwa ketika sperma itu dibentuk, sperma itu belum bisa membuahi sel telur, jadi dia harus dimatangkan dulu. Begitu dia dimatangkan, disimpan selama 3 minggu. Jadi ketika selama 3 minggu sperma itu tidak dipergunakan, maka sperma itu akan dibuang. Kalau pada laki-laki prosesnya disebut melalui mimpi basah ya. Yang berikut ada vas deferens. Vas deferens itu saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Kita lihat itu di atas ada vas deferens. Kita lihat ya, itu yang sedikit panjang ya. Jadi saluran ini penghubung epididymis. Lihat epididymis itu di bawah, di atas dari testis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi ya. Sementara uretra itu saluran untuk mengeluarkan sperma atau urin. Uretra itu ada di bagian batang penis. Di gambarmu sebelah kiri paling ujung bawah, itu ada uretra ya. Jadi fungsinya itu mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Berikut ada kelenjar tambahan, ada vesika seminalis. Lihat vesika seminalis itu kita lihat di atas sebelah kanan gambarmu. Seminal vesikel itu kecil. Fungsinya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa atau makanan
asam askorbat dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum, yang mana nanti ketika misalnya tadi sperma sudah dibentuk di testis, dimatangkan di epididymis, disalurkan ke seminal vesika seminalis, maka di sini sperma diberi kondisi supaya kandungan asam basanya tetap terjaga. Tujuannya supaya sperma itu sendiri tetap hidup sebelum dia bisa membuahi. Yang berikut ada semen atau mani, cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar dari kelenjar pada alat reproduksi laki-laki tadi. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya, nak? Nggak ya? Oke, kita lanjut. Berikut kita lihat kelenjar tambahan berikut, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat bisa kita lihat pada gambarmu, itu ada prostat gland ya. Prostat gland. Tujuannya atau fungsinya sendiri ini seperti cairan warna putih susu. Tujuannya untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Artinya di sini ketika nanti sperma itu sendiri keluar melalui batang penis, jadi ketika dia mau keluar, di depan dari cairan sperma itu sendiri, inilah cairan kelenjar prostat, cairan atau yang berbentuk putih susu tadi yang duluan keluar. Tujuannya apa? Dia untuk menjaga sifat asam pada saluran batang penis, dan ketika dia sudah keluar dari penis, fungsinya untuk menjaga sifat asam pada dinding-dinding vagina nantinya. Tujuannya apa? Supaya benar-benar sperma itu sendiri dalam keadaan kuat, aktif dan sehat ketika dia mau membuahi sel telur ketika sudah di dalam vagina nantinya. Itu fungsi dari cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Berikut ada kelenjar Kopri. Kelenjar Kopri itu penghasil cairan pelicin. Tujuannya apa? Untuk melicinkan dinding-dinding batang penis, untuk melicinkan dinding-dinding vagina ketika sperma itu nanti keluar dari penis masuk ke dalam vagina. Tujuannya untuk pelicin apa? Supaya gerakan dari sperma itu sendiri cepat sampai ke rahim di dalam tubuh seorang wanita, supaya pembuahannya cepat terjadi. Berikut, penis itu sendiri, batang penis itu merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh si wanita ya. Oke, untuk alat-alat reproduksi pada laki-laki ada yang mau ditanya mungkin? Oke, tidak ya. Kita lanjut ke alat-alat reproduksi. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria. Artinya apa? Bahwa proses pengeluaran sperma dari testis menuju ke batang penis itu sama dengan proses pengeluaran urin, air seni dari ginjal menuju ke batang penis. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali organ tubuh. Artinya apa? Masa untuk menghasilkan sel sperma itu sendiri tidak ada batasnya pada laki-laki. Beda dengan pada perempuan. Perempuan ada batasnya. Makanya pada perempuan itu ada masa menopause, lebih kurang dimulai paling cepat itu 40 tahun, paling sampai 40 tahun lebih ke atas ya. Oke, berikut kira-kira ada yang mau ditanya lagi nak? Enggak ya. Oke, sekarang kita masuk ke alat reproduksi wanita atau perempuan. Pada alat reproduksi wanita itu bisa kita lihat ada sepasang ovarium atau indung telur kiri kanan itu pada gambar di atas. Ada ovida atau tuba fallopi, saluran telurnya, itu saluran telur. Baru ada uterus atau rongga rahim itu sendiri.
ada vagina itu pada bagian bawah. Di sini gambar vaginanya diperbesar. Baru ada organ kelamin bagian luar. Nah, organ kelamin bagian luar ini ada nanti alat-alat pelindung vagina itu sendiri ya. Berikut kita mulai dari ovarium atau indang telur. Itu ada 2 kiri kanan. Merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur yang menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Artinya apa? Selain dia penghasil sel telur itu sendiri atau ovum, dia juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, yang mana fungsi dari hormon yang 2 ini menjaga kondisi supaya sel telur itu tetap hidup. Dengan cara apa? Menjaga kandungan asam basanya. Berikut ada oviduct atau tuba fallopi atau saluran telur. Ketika nanti sel telur yang sudah dibentuk tadi di indung telur, baik kiri atau kanan, maka sel telur itu sendiri akan disalurkan menuju rongga rahim. Saluran inilah yang disebut saluran oviduct. Ya, dengan gerak peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia. Silia itu seperti bulu-bulu halus pada dinding-dinding saluran oviduct itu sendiri. Berikut ada uterus atau rahim, di mana fungsinya ini tempat berkembangnya embrio. Embrio itu ketika sudah terjadi pembuahan antara sel telur dengan sel sperma. Ketika sperma sudah bisa membuahi sel telur, itulah disebut embrio. Maka embrio inilah nanti yang akan berkembang di dalam rongga rahim atau uterus. Yang mana ketika sekarang posisi kalian yang masih sekolah belum mengalami kehamilan, kita lihat bahwa rahim itu tidak terlihat pada bagian tubuhmu. Tapi begitu nanti sudah menikah, maka rahim ini bisa mengembang, membesar sampai lebih 500 kali. Artinya apa? Elastisitas dari uterus atau rahim itu sendiri sangat-sangat elastis. Tujuannya apa? Untuk menjaga perkembangan si embrio itu sendiri. Berikut ada vagina. Di gambar itu sedikit kita besarkan, tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa saluran vagina menuju saluran leher rahim atau mulut rahim itu jelas. Jadi vagina ini selain tempat kopulasi itu selain tempat penyaluran sperma ke dalam mulut rahim, vagina ini juga nanti sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran. Kita lihat itu tadi organ-organ dalamnya. Kita lihat sekarang organ-organ luarnya. Organ luarnya itu ada klitoris atau klentit, struktur yang sama seperti penis. Ini pada posisinya seperti kulit yang menggantung, yang mana klitoris inilah yang menjadi pusat rangsangan terbesar pada daerah vagina. Dan posisi di belakang klitoris inilah nanti terdapat alat keperawanan pada vagina itu sendiri. Yang berikut ada pulpa, terdiri dari atas labium mayor, ada bibir besar, ada labium minor atau bibir kecil. Labium mayor atau labium minor inilah seperti tumpukan kulit yang melindungi lubang vagina itu sendiri. Ya, tujuannya apa harus dilindungi? Supaya ketika ada bakteri yang masuk, baik secara langsung atau melalui air keringat yang dihasilkan tubuhmu, dia juga menjaga kelembapan si vagina itu sendiri. Yang berikut ada lubang-lubang saluran kencing. Lubang saluran kencing ada uretra. Yang berikut ada lubang vagina, bagian terluar dari vagina itu sendiri. Sementara di luar daripada labium mayor dan labium minor, kita bisa melihat lipatan paha, bagian lipatan paha. Itu tujuannya untuk menjaga kelembapan si labium mayor, labium minor, dan vagina itu sendiri. Itu alat-alatnya, nak. Jadi setelah kita mempelajari alat reproduksi pada pria dan wanita, di sini ada Bapak berikan tugasmu
Yang pertama, petunjuknya dikerjakan di kertas folio bergaris, tuliskan nama, kelas dan bidang studi terlebih dahulu, maka kerjakanlah soalnya. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian alat reproduksi pada hewan, itu minimal 3. Yang kedua, tuliskan bagian alat reproduksi pada tumbuhan, itu minimal atau maksimalnya 2. Dijelaskan ya anak setiap bagiannya. Oke, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka Bapak harapkan apa yang sudah Bapak jelaskan, apa yang sudah Bapak terangkan boleh menjadi menambah kepintaran bagi kalian. Jika ada nanti yang tidak dimengerti juga, boleh ditanyakan pada saat kita lagi belajar online-nya ya. Oke, terima kasih buat anak-anak Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.